warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hananuria Putriyanti dengan NIM 212347, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang, pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan, yang diampu oleh Ibu Gustina Erlianti, SHUM MIP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai pengorganisasian di dalam manajemen. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester. Saya akan menjelaskan tentang definisi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik di antara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif. 3 aspek penting dalam pengorganisasian. Yang pertama, memimpin. Yang kedua, sumber daya organisasi. Yang ketiga, pengelolaan, pengelompokan, dan pembagian kerja. Organisasi alat untuk memadukan mengatur semua kegiatan yang ada kaitannya dengan sumber daya manusia ataupun non-manusia. Untuk mencapai tujuan organisasi, ada beberapa tujuan pengorganisasian, yaitu 1. Membantu koordinasi, yaitu memberi tugas pekerjaan kepada unit kerja secara koordinatif agar tujuan organisasi dapat melaksanakan dengan mudah dan efektif. 2. Memperlancar pengawasan, yaitu dapat membantu pengawasan dengan menempatkan seseorang anggota manajer yang berkompetensi dalam setiap unit organisasi. 3. Maksimalisasi manfaat spesialisasi, yaitu dengan konsentrasi kegiatan maka dapat membantu seseorang menjadi lebih ahli dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Penghematan biaya, artinya dengan pengorganisasian maka akan tumbuh pertimbangan yang berkaitan dengan efisiensi. Dengan demikian, pelaku organisasi akan selalu berhati-hati dalam setiap akan menambah unit kerja baru yang notabene menyangkut penambahan tenaga kerja yang relatif banyak membutuhkan biaya tambahan berupa gaji, upah. 5. Mesin meningkatkan kerukunan hubungan antara manusia. Dengan pengorganisasian maka masing-masing pekerja antar unit kerja dapat bekerja saling melengkapi, mengurangi kejenuhan, menumbuhkan rasa saling menumbuhkan, atau mengurangi pendekatan material. Manfaat organisasi. Dengan pengembangan fungsi pengorganisasian, seseorang manajer dapat mengetahui 1. Pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok. 2. Hubungan organisasi antar manusia yang menjadi anggota dan staf sebuah organisasi. 3. Pendekatan atau pengeneralisasian wewenang. 4. Pemanfaatan dan fasilitas fisik yang dimiliki organisasi. Wewenang dalam organisasi. Wewenang adalah kekuasaan atau hak untuk memerintahkan, meminta untuk orang lain untuk berbuat sesuatu dan dibatasi melalui uraian tugasnya sesuai dengan fungsi dan kedudukan staf dalam sebuah organisasi. Dengan pembagian wewenang dapat dibedakan berbagai tipe organisasi, yaitu yang pertama, wewenang linear atau linear authority. Wewenang yang mengalir secara vertikal, pelimpahan wewenang dari atas ke bawah dan pengawasan langsung oleh pemimpin kepada staf yang menerimanya. Kedua, wewenang staf atau staff authority. Wewenang yang mengalir ke samping wewenang yang diberikan kepada staf khusus untuk membantu melancarkan tugas staf yang diberikan. Wewenang linear adalah wewenang staf diberikan karena ada spesialisasi adanya tugas manajerial yang terkait dengan fungsi staf seperti pengawasan pelayanan kepada staf atau penasihat. 3. Wewenang staf dan linear. Perbantuan antara wewenang linear dan staf merupakan bentuk struktur organisasi yang paling umum. Saat ini bentuk organisasi kegiatan kompleks, tetapi sesungguhnya adalah pengembangan dari bentuk linear dan staf. Struktur organisasi, desain organisasi. Mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola menunjukkan kadang-kadang susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi bagian dari posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab. Adapun faktor-faktor utama yang menentukan perencanaan
struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuan. 2. Teknologi yang digunakan. 3. Anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. 4. Ukuran organisasi. Untuk unsur struktur organisasi yang pertama, spesialisasi pekerjaan. 2. Standarisasi kegiatan. 3. Koordinasi kegiatan. 4. Sentralisasi dan desentralisasi ukuran dan satuan kerja.